Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajah Yenirul Aini SAMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SAMH. Jadi pada pertemuan ketujuh ini saya akan mereview semua materi di mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh dosen dan asisten dosennya. Jadi yang pertama itu mengenai bab 1 percobaan. Di sana dijelaskan tentang pengertian dan sifat percobaan, yaitu percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan adanya percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Nah, sifat percobaan yang pertama itu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, lalu yang kedua sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Nah, lalu dasar patut pidananya percobaan, yang pertama teori subjektif, yang kedua teori objektif. Nah, lalu ada unsur-unsur percobaan, yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Nah, lalu percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Nah, lalu pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan yaitu 15 tahun. Nah, lalu percobaan di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang TPE, Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Nah, lalu bab 2 mengenai penyertaan atau dangling, disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana atau turut berbuat delik dan turut serta. Yang jadi pengertian penyertaan ini apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan itu ada 5, yaitu yang pertama yang melakukan, lalu yang menyuruh melakukan, adapun yang turut serta melakukan, ada yang membujuk atau menggerakkan, dan yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama menurut KUHP, lalu menurut doktrin. Nah, lalu bab 3 mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana. Nah, jadi pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana ini diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan 71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Lalu yang kedua, perbuatan berlanjut. Yang ketiga, perbarengan perbuatan. Lalu ada sistem pemidanaan. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 ini digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Nah, lalu perbuatan berlanjut menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.